Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita berkesempatan ketemu lagi sama Ibu, tapi walaupun lewat daring atau video pembelajaran ini karena ada sesuatu dan lain hal. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan kepada kalian saat ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Di bab pertama kalian belajar mengenai perubahan sosial, belajar mengenai dampaknya atau apa itu ya, dari perubahan sosial itu. Nah, dari perubahan sosial yang di masyarakat itu bisa menimbulkan suatu gejala sosial yang lainnya seperti modernisasi dan globalisasi. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah membahas mengenai modernisasi dan globalisasi ya. Dampak dari modernisasi itu apa, globalisasi itu apa ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kalau mau lihat perhatikan kita peta konsep di sini ya. Ini ada perubahan sosial, nanti dalam bentuk itu bisa modernisasi, bisa juga globalisasi. Ya, ini ada ciri-ciri dari manusia modern ini. Oke. Ya, dampak dari satu modernisasi dan globalisasi itu juga ada yang bisa positif, tapi juga ada yang negatif. Ini adalah peta konsep dari pelajaran kita kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang apa sih itu modernisasi? Apa itu hakikat modernisasi? Modern, ya. Berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan nermus. Modo itu berarti kata cara, dan ernus itu menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Jadi modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Artinya gini ya, modernisasi itu adalah suatu bentuk perubahan yang mengarah satu bentuk perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang baik gitu ya. Satu perubahan yang lebih bersifat positif, tapi tidak dimungkinkan ada yang bersifat negatif juga gitu ya. Tapi lebih banyak perubahan yang mengarah ke positif ya. Tapi intinya gini, yang namanya modernisasi adalah satu pola perubahan sosial yang mengarah ke hal yang lebih baik, yang meninggalkan hal-hal yang lama menjadi sesuatu yang baru. Itu yang dinamakan dengan perubahan sosial. Yang dinamakan dengan modernisasi ya. Oke, maaf ya, Ibu salah sebut tadi. Ya, ini yang dinamakan modernisasi. Oke, kita selanjutnya. Nah, ada beberapa pendapat sosiolog tentang modernisasi. Profesor Kuncharaningrat, dia mendefinisikan modernisasi itu sebagai suatu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Jadi, kapanpun, dimanapun kita hidup, kita harus menyesuaikan keadaan. Ya, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan zaman dan dunia sekarang. Jadi yang namanya satu modernisasi akan selalu ada, akan selalu ada dimanapun. Pada masa lalu orang itu sudah menjalankan apa yang dinamakan modernisasi, tapi akan mengalami modernisasi lagi pada abad selanjutnya sampai sekarang, ya. Jadi tahap-tahapan modernisasinya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan zaman di mana mereka tinggal, ya. Pada tahun berapa mereka tinggal. Nah, itu yang dinamakan dengan modernisasi. Oke, yang kedua, Suyono Sukanto juga mengatakan bahwa modernisasi ada suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah atau di planning ya, terarah dan direncanakan, di planning. Jadi seperti kalian, contoh yang sangat sederhana. Ketika kalian punya tujuan kan, tujuannya pengen lulus. Nah, caranya gimana dengan lulus? Gimana dengan lulus mendapatkan nilai yang terbaik itu gimana caranya? So, kalian buat planning, buat perencanaan, apa yang akan aku lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Pertama, belajar. Kedua, kerjakan tugas gitu ya. Tiga, tidak pernah membolos. Dan keempat, ikut les misalkan.
ya. Itu ada tahapan-tahapannya sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi perencanaan kita. Ada orang yang mengatakan hasil itu nggak akan pernah, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya. Artinya ketika kita berproses, berencana untuk menjadi mempunyai satu tujuan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Nah, itu yang dinamakan, itu yang menurut modernisasi apa yang dikatakan oleh Profesor Sujono Sukanto ya. Oke. Ahli sosiologi yang ketiga dari Indonesia itu Ibu Astrid ya. Ibu Astrid mengatakan modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Inti dari pendapat ketiga para ahli ini bahwa yang namanya modernisasi itu adalah suatu perubahan menuju ke arah yang baik ya, menuju ke arah yang baik. Artinya istilahnya suatu perubahan menuju suatu kemajuan yang lebih baik ya. Tuh, itu simpelnya ya. Jadi pengertian dari ini. Oke. Ya, selanjutnya, nah, yang namanya modernisasi pasti mempunyai ciri ya, ciri modernisasi, ciri orang-orang modern yang kita sering sebut. Nah, manusia modern itu menurut Alex Ingalls itu ada 9 cirinya. Pertama, memiliki sikap hidup yang menerima hal-hal baru. Oke, yang namanya manusia modern itu tidak pernah curiga terhadap hal-hal yang baru. Dia terbuka terhadap hal-hal yang baru, tetapi ingat, dicatat, hal yang baik kita ambil ya, sesuatu yang jahat, yang tidak baik tidak usah dan tidak sesuai dengan suatu kebiasaan dari satu masyarakat kita, maka nggak usah dipakai. Contoh, kalau orang barat kan pola pikirnya, mindsetnya, istilahnya disiplinnya, tepat waktunya itu perlu kita ambil, kita pakai gitu ya, kita ikuti. Tapi kalau misalnya dengan budayanya yang cukup bebas, nggak usah dipakai gitu ya. Nah, ini kebanyakan kita suka yang keliru, kebaliknya ya, kebalikan. Nah, itu jangan diikutin hal-hal yang seperti itu. Nah, punya hal-hal yang mau menerima sesuatu yang baru, yang terbuka gitu ya, apapun gitu bentuknya. Oke, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini, tapi dengan satu catatan ya, jangan menjadi orang nyinyir gitu. Hanya berpendapat, memberikan pendapat, mengkritik katakanlah, tapi tidak mempunyai solusi untuk pemecahan masalahnya. Kita boleh kritis, artinya kita kritis untuk hal-hal yang baik gitu ya, tapi kita juga memberikan solusinya, tapi jangan mengkritik gitu ya. Kritis tapi tidak mengkritik gitu, itu beda gitu ya. Bedanya kalau mengkritik itu kita hanya menyalahkan dari sekelompok atau masyarakat gitu ya, atau pemerintah sekalipun, tapi tidak memberikan solusi atau jalan keluar untuk suatu permasalahan. Nah, itu yang istilahnya dianggap yang bukan ciri dari orang modern gitu ya. Oke, yang ketiga, menghargai waktu, itu tadi disiplin, terus orientasinya ke masa depan. Kita berpikirnya tuh panjang ya, bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk yang selanjutnya. Misalkan contohnya kalian diberi uang jajan 50.000 dalam 1 minggu, jangan kamu habiskan untuk saat ini, walaupun 50.000 ya kalau dipakai untuk apa, 1 jam aja, nggak sampai 1 jam itu udah habis, bisa gitu ya. Tetapi kalau kalian bisa istilahnya mempunyai suatu perencanaan, orientasinya ke masa depan, 50.000 ini kalian bisa manfaatkan untuk hal yang katakanlah yang lebih berguna dan bermanfaat gitu ya. Bisa kalian tabung, bisa irit gitu. Istilahnya dengan kedisiplinan, dengan pola pikir yang berorientasi ke masa depan, itu kita bisa melakukan hal yang lebih baik ya, dan itu adalah salah satu ciri masyarakat modern. Oke, selanjutnya memiliki perencanaan ya. Ini tadi saya bilang kita punya planning, itu harus punya planning.